Dengan bismillah pena berlari, Rahmanirrahim sifat pemberi. Nenek mama ampunkan kami nak menggali adat dengan teliti. Ades Kuamang Tujuh Koto, Bang Rozian. Sehat Bang? Sehat, alhamdulillah. Apa be aktivitas Bang? Aktivitas tetap seperti biasa. Jadi kades, ini kades paling lama. Alhamdulillah. Ini udah periode keberapa? Ketiga. Periode ketiga. Awal dari 2004 PJS 2 tahun, 2006 definitif sampai insya Allah 2024. Sampai 2004. Nyambung lagi dah? Insya Allah Tergantung dilanjutkan. masyarakat lah ya. Generasi lagi. Oh, Masih generasi. berikut. Oh, nak pensiun lah nih. Pensiun lagi. Kita ya cukup jadi tua tekan aja lagi kan. Iya. Kades mana tadi? Kuamang 7. Kuamang Tujuh Koto. Des cerita des tentang Tujuh Koto des. 7 koto. Dari mana kita mulai ya? Mungkin kita mulai dari bahasa adat 7 koto lah. Iya, iya. Kuamang kalau bahasa adatnya itu tebing ditingkek dengan janji, Iya. baikat babuat bajanji basamanyo bakutuk basa kewi. Itu dasar bagian daripada baik itu penentuan wilayah, pemakaian hukum adat yang diadatkan dan adat istiadat gitu. Tebing ditingkek dengan janji baikat babuat bajanji basamanyo Iya, iya. bakutuk basa kewi. Artinya apa? Artinya azas daripada semua itu, azas tertinggi itu adalah musyawarah. Artinya orang-orang tua kita dulu Iya, iya. menetapkan suatu hukum, persoalan, baik itu permasalahan keributan, permasalahan bujang gadis, permasalahan sara, adat basandi sara basandi kita bula, Iya, itu yang adat Jambi ya. yang ada Jambi. Iya, itu adat Jambi itu. Hmm. Tujuh Koto ini kan itu kan bersebelahan dengan apa des? Dengan apa? Dengan Padang ya, dengan Iya. Sumatera Barat. Iya. Itu kalau umpama istilah adatnya kalau di Sano itu apa namanya? Kalau nama daerahnya tuh Durian Di Takuk Rajo, di Takuk Rajo. Maksudnya kayak gimana sih? Sialang Belantak Besi. Oh iya, Sialang Belantak Besi, Durian Betangkuk Rajo, sudah apa lagi? Oh, cukup itu dulu. Itu. Cuman yang jelas alur cerita singkatnya seperti ini. Iya. Di suatu ketika disepakatilah antara Rajo Jambi Antara Jambi. dengan Rajo Padang. Iya, iya. Jadi Rajo Jambi mudik ibaratnya dari kita, dari Jambi ke Ulu, Iya. kemudian Rajo Padang dari Sumbar gitu. Ketemulah Posisi ketemu tuh namanya situ Cemandung. Nah, jadi dulu karena transportasi kita sungai, jadi yang namanya bido atau boat atau kapal dulu jung namanya. Oh dulu Jung namanya. Jung. Oh Jung ya betul. Jung. Jadi di ujung Tanjung itulah, itu di ujung Tanjung namanya posisi itu. Ujung Tanjung itu terletak di bagian barat Desa Kuamang. Dan itu berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Barat. Jadi pada ketika itu, pada suatu ketika hari yang disepakati, bertemulah Rajo Jambi dengan Rajo Padang di situ. Namanya tahu kades? Nama itu di Camandung namanya. Oh Cemandung. Camandung itu artinya tempat Rajo Jambi dengan Rajo Padang biduknya Nggak, sebandung. maksud saya nama Rajo Jambi dengan Rajo Padang itu enggak? Nggak tahu gitu. Enggak tahu. Cuman sejarahnya aja. Iya, dulu. gitu. Jadi disitulah bertemu biduknya atau jungnya. Maka Iya. istilahnya biduknya tuh nempel, jungnya tuh nempel. Iya. Artinya sebandung gitu. Bersanding gitu. Iya. Jadi ketemulah di situ. Jadi sedikit cerita singkatnya, karena orang Padang ini, Rajo Padang ini pengota gitu Iya. kan. Iya. Pengota gitu kan. Jadi dibawalah alur cerita Rajo Jambi ko. Iya. Ngota. Akhirnya karena posisinya di sungai, kan jung ini kan apa namanya tuh? Anyut terus ke hilir. Iya. Dari posisi bertemu tadi itu adalah lebih kurang sekitar hampir 500 meter sampai 1 kilo.
biduknya hilir anyut ya pas lagi. Anyut dari dia nganyutnya ke arah sini kan, ke arah sini. Jambi. Arah Kemudi kan. Arah ke Jambi ya. Arah ke hilir kan. Arah hilir. Jadi wah lah jauh gitu kok apa kok anyut kok. Artinya dari posisi awal tadi hampir 500 meter 1 kilo lah anyutnya. Nah, kita lah jauh gitu. Jadi macam mana kesepakatan kita tadi. Kebetulan mungkin pada waktu itu karena apa namanya itu kalau orang-orang tua dulu, rajo-rajo dulu, sesuatu kejadian itu pasti ada hikmahnya. Nah, kebetulan pas posisi Bidu atau Jung dia berhenti kok posisi pas di posisi muara sungai. Sungai itu Sungai Siat namanya. Jadi disitulah sepakat deh yang sialang belantak besi itu. Iya, sialang belantak besi. Ya, posisinya di muara Sungai Siat. Nah, itu daerah Tujuh Koto. Iya, kira-kira seperti inilah. Ini sungai, ini muara Sungai Siat, sini wilayah Jambi. Iya. Itu namanya Ujung Tanjung gitu. Jadi disepakati pada waktu itu disinilah kita menetapkan posisi posisi apa namanya tuh, posisi batas tadi itu. Sedikit apa namanya tuh, ada yang tertinggal dikit. Jadi sebelum apa namanya tuh, waktu ngotah-ngotah tadi itu kan, pas lagi milir itu lah. Lagi milir tadi, kira-kira posisi di sekolah tempat kita batasnya. Jadi sebelum batang sialang itu kan tahu itu kayu besar yang ditempati oleh sialang. Madu itu tempat madu. Ya, betul. Jadi biasanya itu kalau sialang ini kan lebah ini kan kayu-kayu pilihan yang ditempati. Betul. Entah ada unsur mistik, ada unsur kenyaman kebersihan, entah itu kan alam itu. Jadi sebelum tempat ini disepakati, umpamanya hari ini gitu kan, nah udah kita di sini aja. Macam mana kira-kira? Jadi orang itu duduk berunding. Jadi besok paginya tuh orang tuh duduk artinya disepakati lah Raja Jambi dengan Raja Padang gitu kan. Iya. Namanya Koto Merapak. Jadi Koto Merapak itu istilahnya tempat kita duduk santai berbaur di lokasi di lahan terbuka. Artinya sambil makan, sambil minum, sambil ngopi lah. Ngopi, Jadi ibaratnya mungkin kalau kasarnya cerita, jadi kita sepakati di situ. Insya Allah kalau kita sepakati di situ, macam mana kira-kira tandonya kita buat. Kira-kira rundingannya seperti itu. Iya. Jadi ada sedikit cerita yang lucu pada waktu itu tuh. Makan basamu lah. Iya, makan basamu. Di Koto Merapak tadi itu. Jadi yang Raja Jambi itu makannya mungkin sedikit hati-hati lah. Piringnya agak ngangkat dikit gitu. Jadi apa kata Raja Padang itu? Rajo, banyak itik di Jambi. Ibaratnya apa tuh? Apa maksudnya tuh, Des? Iya, artinya orang dulu kan nembak orang, ngasih tahu orang itu dengan kias gitu kan. Iya. Tuh. Karena orang dulu kan belum takilek lah takalam, belum sangkap lah 30. Artinya belum takilek lah takalam, belum takilek ikan di laut, lantuh jantan yang matino. Itu tajamnya orang dulu kan. Rajo ya, banyak itik di Jambi, samo lah, sebanyak enggang di Padang lah katanya. Kenapa orang Padang itu makannya kayak gini, ambil nasi itu di kepal. Iya, baru dimasukin. Iya, artinya mereka apa namanya itu, menyampaikan sindiran, membalas sindiran itu dengan bahasa kias. Bahasa kiasa. Jadi mereka padahal itu bergurau ya. Bergurau. Itu maksudnya banyak itik itu apa sih? Ya karena cemeh mungkin. Biasalah bahasa gitu. Dia cemeh orang Jambi kan. Karena makannya laparnya mungkin ya. Karena kalau naik kan. Iya. Banyak itik di Jambi. Ada sama lah. Sebanyak enggang di Padang lah. Iya. Enggang tahu sedulur? Enggang apa? Enggang tuh burung rangkok. Burung rangkok itu kalau makan, umpamanya dia makan buah. Iya. Dilemparnya baru tangkapnya gitu. Oh gitu. Burung yang di danau-danau di apa itu ya? Yang di apa? Burung yang ada mahkotanya tuh. Oh. Rangkok yang besar tuh. Yang ada apa namanya tuh? Iya, yang di batang-batang besar itu kan. Batang besar. Iya. Nah, terus Des. Jadi
itulah bahasa guraunya di Iya. lapangan. Kemudian malam hari mungkin karena orang dulu hampirlah sama dengan kita. Artinya sebelum kita menetapkan sesuatu itu pasti kita mencari, istilah orang Jawa, mencari wangsit, mencari ketenangan diri. Ada juga deh saya. Ada. Ada ya. Maka pergilah orang itu ke hutan. Itu bukan hutan ya, padang ilalang namanya. Itu hamparan rumput yang kira-kira kayunya tidak ada di situ. Maka apa namanya itu, diutuslah kedua utusan raja itu di situ gitu kan. Artinya namanya itu Padang Sipike gitu. Padang Sipike itu artinya tempat apa namanya itu, memutuskan suatu masalah gitu. Artinya kita lari dari keramaian, menyendiri lah di situ. Menyendiri untuk Menyendiri di situ. menyelesaikan Ya, persoalan. artinya mencari wangsit dan mencari kedamaian berpikir. Artinya disitulah di Padang Sipike. Ditetapkanlah tempat. Belum. Jadi sudah, artinya sudah bertemu tadi di jamu makan. Iya. Kemudian pada malam harinya dibagilah kesempatan masing-masing untuk menetapkan supaya komitmen kita kira-kira kan. Iya. Besok pagi kita mau menetapkan Batas. ini. Iya. Komitmen lah dari awal. Carilah apa dulu? Carilah Wangsit inspirasi. Pak Yo. Wangsit lah istilahnya ya. Ya. Jadi besok paginya tuh barulah disepakatilah pada titik yang ditentukan kemarin. Jadi disepakatilah di Muaro Sungai Siat namanya. Sungai Siat itu sekarang berada di Kabupaten Damansaraya. Jadi yang Batang Sialang itu di Muaro Sungai Siat, yang Batang Durian itu berada di Desa Kuamang, Kecamatan Tujukoto, Kabupaten Tebo, Jambi. Berada di Desa Kuamang. Disitulah Raja Padang, Raja Jambi menetapkan batas secara adat. Tahunnya tahun berapa, wallah alam kita gak ngerti. Iya. Cuman yang jelas terakhir kemarin karena posisi durian itu sudah tumbang, dan dulunya ada patok situ. Jadi patok ini cukup misterius juga dulu. Iya. Kadang kalau kita niat mau mencarinya ketemu. Mencari itu udah ketemu. Udah ketemu. Tapi pas lagi main-main lah ketemu. Maka gitu. atas inisiatif dari Kemendagri pada tahun berapa ya? Tahun 2016 ya. Iya. Maka diulanglah patok batas di situ. Itu dihadiri oleh orang Kementerian Dalam Negeri. Jadi Kuamang ini perbatasan antara Kabupaten Tebo dengan Provinsi Sumatera Barat. Iya. Perbatasan Provinsi Jambi dengan Sumatera Barat itu di Desa Kuamang. Oh. Jadi selama ini mungkin orang berpendapat, mungkin kawan-kawan atau tokoh-tokoh sejarah, tokoh-tokoh adat mungkin tahu batas Jambi Padang itu Durian di Takurajo Selang. Iya, Durian Takurajo. Tapi posisinya tidak tahu. Karena di dalam buku sejarah kita itu sebagian itu Tanjung Semalidu. Iya. Tuh. Sebetulnya Tanjung ya Tanjung, Simalidu ya Simalidu. Oh gitu. Ya, karena kalau orang Padang di mana batas Tanjung batas Jambi dengan Padang itu Tanjung Simalidu. Simalidu itu yang pakai Tanjung. Tanjung itu maksudnya kan tanah yang menjorok. Iya, tanah yang menjorok ke tanah sungai. yang menjorok. Sebetulnya bukan Tanjungnya. Simalidu itu yang punya Tanjung. Simalidu itu di mana? Simalidu itu dekat apa tadi itu? Dekat Muara Sungai Siat tadi itu. Oh gitu. Muara Sungai Siat. Hampir lah dari situ. Tuturan apa itu kades tahu nggak? Tuturan ketika soal perbatasan itu. Kalau perbatasan tuturan perbatas, kalau yang jelas untuk Jambi Padang kita yang tahunya itu. Iya. Khususnya Tujukoto. Cuman secara singkat aja mungkin batas Jambi dengan Padang kalau arah baratnya yaitu Durian di Takurajo Selang Belanta Besi. Kemudian arah ke utaranya sampai kalau kami Ulu, kalau dulu kami Tujukoto kan orang Ulu namanya. Iya, orang Ulu, iya betul. Orang Ulu itu sampai ke Kayu Basiba namanya, itu batas dengan Riau.
Kalau ke Kayu Ilir, Basiba tuh nama daerah juga deh. itu nama kawasan perbukitan. Kalau kini itu kalau dilihat dari peta kayaknya Bukit Barisan. Bukit Barisan dari Aceh sampai ke Lampung gitu kan. Iya, iya, iya. Nah, jadi Bukit Barisan pada posisi bukit itulah batas Jambi dengan Padang. Dan itu dibuktikan dulu tuh Nyo, kalau umpamanya daerah Jambi nih, Iya. sebelah selatan daerah Jambi, sebelah utara Riau gitu. Itu ada tandonya dulu. Ada tupak masam sebelah, ada selang dua selaman, kayunya kayu basiba gitu kan. Maksudnya tupak masam sebelah itu apa? Dia satu batang gitu kan. Heeh. Satu batang, satu induk, satu pokok. Kalau yang dahannya ngarah ke Riau, entah masam entah manis. Kalau kalau dahan sebelahnya ke Jambi, entah manis entah masam. Entah mana yang manis entah masam. Iya. Yang jelas itu apa? Tumpak. Pokoknya satu batang itu dua rasa, Dua rasa. manis dan asam. Nah, itulah apa dulu persumpahan yang dulu. Iya, iya, iya. Nah, sampailah ke timur, itulah ya di daerah Sabak. Termasuk juga mungkin kita di bagian lautnya. Sampailah ke alam sati bumi kerinci gitu. Itu Kalau sepintas saja. soal batas kita tidak punya soal Iya, Des, ya. tidak punya. Kita tidak punya soal dengan Padang karena sudah ada tuturan-tuturan dah, Des, ya. Kalau umpama budaya, kehidupan sehari-hari Iya. di tempat Kades lah dulu. Iya. Tempat apa? Di apa? Di tempat Kuamang. Kades di Kuamang itu kan. Iya, iya. Itu bagaimana kehidupan sehari-harinya tentang apakah sudah modern, apakah sudah masih memakai dengan istilah-istilah lamo Lamo. gitu-gitu seperti apa, Des? Seperti yang kita bicarakan awal tadi, tebing ditingkek dengan janji, baikat berbuat berjanji bersama yang berkutuk bersekewi. Mungkin minta maaf saya kepadonan banyak, minta ampun kepada Tuhan gitu kan. Iya, Saya susun jalinan 10, saya tundukkan kepala nan cie kan. iya. Mungkin gitu. Adat sama pemakaian berlain-lain. Iya, betul. Lain ikan, lain padang, lain balalang. Nah, khususnya untuk Kuamang dan umumnya 7 kota, itu kami masih masih mengadopsi adat Minang. Karena apa? Adat turun dari Minang, taliti mudik dari Jambi. Artinya apa salah satunya? Kalau di Minang kawin sesuku tidak boleh. Iya. Ya kan, itu salah satu pemakaiannya tuh. Nah, di adat Kuamangnya atau adat 7 kotonya atau adat Jambi secara umumnya, makanya adat turun dari Minang diteliti kembali dari Jambi, itu bahasa sekarangnya. Artinya teliti itu apa? Boleh nikah kawin itu sepanjang tidak bertentangan dengan agama. Oh. Tidak dilarang oleh agama gitu. Artinya tidak parbowali, tidak sedara, tidak sesusuan gitu kan. Hanya beda suku udah masalah atau satu suku udah masalah. Artinya sepanjang itu tidak bertentangan terhalang oleh agama, boleh. Iya, iya. Itulah bedanya. Nah, kalau dari pemakaian adat istiadatnya, kalau adat tuh apa kata kamu? Adat itu elok dusun atau rami dusun dek nan mudo. Iya. Elok dusun dek nan tuo. Tuh. Artinya adat lamo pasako usang nan pasal nak tapak nan kuning nak jari. Jadi kalau kita boleh flashback ke belakang sedikit lor, adat itu sebetulnya sangat halus sekali, sangat bagus lagi. Artinya apa? Baik itu di dalam menetapkan suatu hukum, dalam mencapai suatu kesepakatan, atau dalam kita menggali potensi alam kita, memelihara alam kita, termasuk SDM kita. Artinya kalau orang tua dulu, layangan pandang jauh, tukin pandang dekat. Artinya pandangnya jauh gitu. Iya, iya, iya. Artinya sekarang kita berbicara untuk anak cucu kita ke depannya. Iya, Artinya sekarang sudah dipikirkan. Jadi maka di dalam azas musyawarah itu, kautlah sehabis gaung, carilah sehabis pendapat gitu. Maksudnya? Ya artinya apa? Memang harus kita teliti dulu, kita uji materi dulu. Apa yang kita bahas nanti memang betul-betul kita pikirkan gitu.
Itu adat di tujuh Adat. koto itu seperti itu. Seperti itu. Jadi seperti ini. Eh, Penakan barajo ke mama, mama barajo ke pengulu, pengulu barajo ke mupakat, mupakat barajo ke nan benar. Yang benar gitu kan. Iya. Yang benar itu datangnya dari mana? Datangnya daripada Allah. Datang daripada Allah itu dasarnya apa? Al-Qur'an dan dengan hadis. Makanya adat basandi sara, sandak basandi kitabullah. Iya. Itu apanya. Itu Latar belakangnya iya. seperti itu. Jadi penakan sakato mama, mama sakato gajo, gajo sakato gantau gitu kan. Rajo atau pengulu gitu kan. Rajo atau pengulu berajo kepada mupakat, mupakat berajo kepada yang benar. Jadi artinya azas yang tertinggi itu adalah mupakat. Nah, gitu. Jadi mupakat itu seperti apa gitu kan? Mupakat itu umpamanya kita ada satu gagasan atau satu ide, pendapat, baik itu untuk itu kebaikan anak kepanakan, kemaslahatan umat, kita tidak boleh benar kata kita gitu. Itu umpamanya kita merasa diri kita benar, kita berpendidikan tinggi, kita punya wawasan luas gitu kan, kita tidak boleh seperti itu kalau di dalam adat. Ya, kalau memang Anda benar, iya, kita duduk bersama. Kalau memang biduk awak laju, biduk sayo laju, saingi. Iya. Ibaratnya kita punya pendapat. Iya. Nah, ibaratnya kita punya perahu. Kalau memang perahu ini kita laju kencang, harus ada tandingan. Situlah sama-sama bertanding tadi. Fastabiqul khairat itu di situ ya, di situ. berlomba-lomba dalam bentuk kebaikan. Wajarlah 3 periode jadi kades. Itu pakainya lah ngelotok kan. Jadi di situ uji materi. Uji materi kebenaran kita tadi. Nah, dalam mencapai kebenaran itu tadi, seorang raja, seorang pengulu, seorang mama, seorang penakan tidak boleh berajo ke hati batuan ke jantung. Maksudnya gimana tuh? Artinya yang benar kata kita lah. Kita lah maraso rajo kayak saya lah kepala desa. Iya. Atau pengulu, bahasa Iya. dusunnya. Pengulu ya. Kepala desa itu, sebelum kepala desa itu dipati. Kalau dulunya pengulu. Kalau pengulu itu dalam bahasa adatnya pucuk jalo impunan ikan. Iya. Tempat orang badanyo gitu Iya, kan. iya. Tidak boleh benar kata saya lah. Ya, artinya rundingan yang elok itu dipepek tujuan banyak. Diundang cerdik pandai, diundang tokoh agama, diundang tokoh adat, diundang tokoh pemuda gitu. Nah, itu salah satu azas tertinggi di dalam pemakaian adat istiadat nan taico tak pakai dan pasal nan tapak nang kuning dek jalan. Termasuk dalam kehidupan sehari-hari umpamo, Dades umpamo, ada sebuah peristiwa antara muda-mudi, iya, atau pemuda yang yang mengambil barang orang, iya. kan, atau persoalan-persoalan sosial lah, Des. Itu masih di tempat di tempat kades itu masih make yang gitu-gitu. Termasuk umpamo pengangkatan ketika habis pemilihan kepala desa umpama kan ada istilahnya itu pengangkatan. Istilah adatnya itu kan itu masih pakai Des. Masih lah, masih tetap dan sampai masih budaya sampai hari ini. Sampai hari ini. Dan sedikit informasi dulur, Desa Kuamang itu salah satu tempat orang menggali sumber adat atau referensi adat waktu dulu Kabupaten Bungo dan Tebo. Iya. Dulu. Jadi di Kuamang itulah. Jadi mulai dari pemakaian adat istiadatnya, pemakaiannya maksudnya pemakaian kita sehari-hari, iya, termasuk hukumnya. Aduh. Nah, contoh kata dulur tadi, bujang gadis gitu. Iya. Umpamanya istilah sekarang itu kita punya anak gadis, dibawa sama pemuda. Naik motor entah main ke tempat wisata lewat dari jam sekian akhirnya malam. Nah, kalau dalam pandangan adatnya seperti apa gitu, satu anak gadis keluar rumah harus punya teman. Itu salah satu, entah keluarganya, entah adiknya, entah ponakannya. Nah, kalau udah dia jalan dewe-dewe atau udah ibaratnya dengan bujangan lah dengan kawannya, malam balik
itu kalau di dalam adat itu namanya sudah salah dalam pemandangan. Artinya sudah menyalahi etika. Karena apa? Kalau di dalam Al-Qur'annya, kalau kita dewean berdua dengan setan. Iya. Kalau kita berdua berarti gua dengan setan. Iya. Artinya adat itu lebih kepada memelihara kemaslahatan individu dan kemaslahatan umum. Menjago juga Menjago kesucian perempuan. Kesucian perempuan itu. Iya. Betul. Nah, itu. Jadi kau dek kalau nak main bawa dulur kau, bawa adik kau. Nah, kalau umpama terjadi itu biasanya macam mana, Des? Sistem penjatuhan hukumannya seperti apa? Kalau menjatuhkan sesuatu hukum itu meletakkan tuh dicelik opo dipandang oman. Iya. Artinya dilayangkan pandang jauh, ditukikkan pandang dekat. Artinya digali dulu. Umpamanya kalau di dalam hukum adat itu ada tapeki, tapingkau, talala, talao. Kira-kira itu bahasanya tuh. Iya. Kemudian kayak tadi berjalan bejang gadis kok tadi salah atau ibaratnya kurang etis secara adatnya. Ya salah bejang gadis kawin. Gitu. Kawin. Nah, ada yang kawin itu atau dinikahkan tuh sari ado sari benamo. Sekali bertepuk sekali telingo hangat. Nah, artinya kalau memang betul terbukti malam itu juga dinikahkan gitu kan. Nah, kalau umpamanya kita ibaratnya apa ya? Kita ada tepian mandi gitu kan. Ada tepian mandi ini posisinya sepi. Iya. Nggak ada orang. Kemudian istri orang tuh mandi di situ. Kita datang pula di situ mandi. Kita jantan. Iya. Jadi tahu-tahu tah niat macam mana perempuan ini meke. Saya diganggu oleh si A gitu kan. Nah, jadi si mama yang perempuan ini ngadu nanti ke nenek mama tua Tanganai di dalam dusun yang didulukan selangkah yang ditinggikan seranting, ngadu. Mamanya atau pamannya lah bahasa kita Jambi kan. Iya. Pamannya ngadu kepada orang adat di desa. Anak panakan saya, istri panakan saya diganggu sama si Anu. Nah, itu dilihat nanti. Dilihatnya seperti ini. Umpamanya sudah tahu itu tempat orang mandi. Tempat dia dewean khusus tapi anda kita dewe. Yang si laki-laki ini datang situ. Berarti ada unsur kesengajaan. Iya. Nah, Gitu. kemudian kalau di tempat umum, tempat pemandian umum, yang perempuan datang di situ, yang laki-laki datang di situ. Artinya itu pandangnya sudah pandangan umum. Maka disitulah berlaku adat itu halaman bapaga adat tapian bapaga baso. Kalau dulu orang kan pakai jamban. Iya, betul. Nah, minimal dulu sebelum kita ke sungai itu batuk-batuk dulu. Iya. Ada orang di Iya, situ. betul. Iya. Itu loh. Iya. Nah, itu yang adat itu halusnya lebih kepada menjaga gitu. Sampai ke itu kalau umpama soal apa namanya bujang gadis Iya. atau apa. Kalau sampai ke soal penerimaan adat umpama apa namanya suku yang sebagi kampung sebelah suku yang apa itu seperti apa Pak Des? Apa namanya? Ketika ada orang yang memang dia jantan laki-laki pengen Nikah. mempersunting dengan orang kan artinya kan pasti dari adat yang berbeda itu seperti apa kalau apa itu sampai di desa Pak Kades itu sampai itu masih terpakai. Oh masih itu pemakaian rutinitas tiap hari itu. Oh. Umpamanya sedulur orang Jambi kota. Iya. Punya nak nikah dengan anak penakan kita. Iya. Artinya kalau bahasa adatnya dapet lubuk nasati gantau nambah tua. Nak batu nak di situ. Kira model tu nak jadi orang dusun gitu. Iya. Dapat lubuk nasati gantau nan tua. Teluk nan kasih, gantau nan sayang. Artinya kira model tu. Jadi di dalam adatnya itu namanya dagang di aye, Iya. itu ditambatan, dagang di dagan batepatan. Artinya apa? Kalau ada kita belum punya tempat bersetumpu, melompat tidak ada belum ada tempat bersetumpu,
menyincang belum berlandasan, disitulah kesepakatan adat nan diadatkan, adat dibuat basamo, dianjak basamo, caranya ngangkat induk bapak. Nah, induk bapak yang ditinggalan di sana, induk bapak dicari di siko. Mama yang ditinggalan di sana, mama dicari di siko. Oh, artinya ada pengangkatan Ada pengangkatan angkat orang tua ya. Jadi apa gunanya ngangkat induk bapak tuh? Kalau ada besok kusut nan ndak selesai, keruh nan ndak jernih, silang nan dipatut, mama yang ada di situlah dulu menyelesaikan sebelum mama yang dari Jambi. Mama kandung, orang tua kandung. Ya. Itu gunanya. Jadi artinya kage babala-bala laki bini nak ngejar pula ke Jambi itu Iya. kan repot. Iya. Jadi minimal, nah gunanya apa? Minimalisir permasalahan dan perceraian. Perceraian. Minimalisir. Artinya babalanya dia laki bini kok, minimalnya balik ke rumah orang tuanya dulu. Nah, kalau dia sebelah rumah lah atau 2 buah 3 rumah kan gampang mempersatukannya. Nah, kalau tegur ajar Des, kalau tegur ajar terhadap pemuda-pemudi ini sekarang kan apa? Kelakuan pemuda-pemudi hari ini kan Iya. lumayan agak merepotkan, agak merepotkan, agak susah kan? gitu. Jadi di Desa Kuamang, 7 kota pada umumnya, dusun kita lah dulu gitu. Iya. Itu masih berlaku seperti ini. Kalau tak tidur sama-sama menjagoan, membangunkan, itu Iya, bahasa iya. Indonesianya. Kalau tak lupa sama-sama kita mengingatkan. Artinya apa? Dulur sebelah rumah kita ada punya anak, kakek mencuri umpamanya. Iya. Saya di sebelah masih punya kewajiban untuk menegurnya. Iya, iya, iya. Nah, artinya umpama nak bujang, kerja anak bujang tuh tidak elok. Gitu. Sampai ke persoalan-persoalan pemuda-pemudi itu Sampai ke persoalan pemudi ada kewajiban untuk siapapun boleh untuk siapapun menegur, ya? orangnya, gitu. Karena apa? Yang adan itu selingkuh negeri. Adan itu selingkuh desa. Iya, iya, iya. Agama selingkungan alam. Nah, dimanapun agama kok sama gitu, ada. Umpamanya kita keyakinan kita Muslim, Islam, sama ajarannya. Tapi kalau adat berbeda. Dulur di Jambi umpamanya punya adat, cuman tata cara pemakaiannya berbeda. Beda. Kayak saya di Kuamang pakai adat, cuman tata cara pemakaiannya berbeda. Gitu. Salah satunya tadi tunjuk ajar, tegur sapo masih berlaku sampai hari ini. Nah, Banyak kalau umpama soal itu sampai di 7 kota pun masih yang adat-adat seperti itu. Itu tertulis dari sih, Des? itu kalau adat nih, Aturan-aturan adat itu ada tertulis dah sih. kalau secara yang baku, itulah apanya, entah keramatnya adatnya itu, entah Iya, betul. entah memang itu entah bentuk reinkarnasi, entah memang itu datang sendirinya, entah memang itu sekonya tumbuh tumbuhnya. Itu bahasa adatnya. Artinya apa nama itu? Harto balik ke yang berhak, pusako balik ke yang punya gelar gitu kan. Iya. Entah memang dia dapat sendiri gitu. Artinya secara tertulis tetap ada batang-batang adat, artinya batang-batangnya definisi awalnya tetap ada. Tetapi yang kita mengerti yang secara secara spesifik pemecahan dari A sampai Z, bla 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 gitu tuh tidak ada. Tidak ada kan? Artinya kalau adat itu tidak ada orang yang pandai di dalam beradat. Yang ada itu Karena memang dia sistemnya adatnya adat bermusyawarah. adat ya sih. bermusyawarah. Itu yang lebih dijunjung tinggi ya. Ya, kalau beradat itu di mana tamilang tacaca, di situ tanaman tumbuh. Di mana anjing nyala, di situ napu Iya, iya. kayi gitu. Jadi di mana tumbuh, di situ di siang duduk sambil belajar. Itu beradat tuh. Pokok kita setiap hari belajar pemakaian istiadat, belajar dengan alam, belajar dengan segala.
Tidak ada kata putusnya kalau di dalam adat itu. Wajar kalau umpama adat itu bersendi syarak-syarak. Oh, bersendi. ya. Dia tidak mengenyampingkan agama, tetapi juga memprioritaskan budaya, betul lah Des ya? Betul. Contoh ini bukti yang konkret dulu. Contoh seperti ini. Sedulur punya istri, Iya, saya punya istri. Tiba-tiba datang saya tempat dulur, saya pegang pinggul istri dulur. iya, Kalau istri dulur pakai baju, saya pakai wuduk kan nggak batal wuduk dak. iya, Itu secara kasat mata ya. iya, Di luar kajian dasar aja dulu, iya. Karena logis memang aja dulu. sudah ada apunya kan, Iya. ada pembatas. Ada pembatas. Kemudian kita kaji dosa lagi. Ya dosa tetap itu besok janji Tuhan. Iya betul. Tetapi kalau adat, nah berlaku situ. Ini istri orang, Iya, iya. masa dicubit-cubit sembarang Iya, baik. iya, 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 betul, betul, Di betul. situlah berlakunya adat Adat. pada ketika itu. Karena apa? Istri dulur ko dulur punyo, artinya batang babebat lebu basalau. Aduh.